permintaan kalian. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Kami seluruh kader Partai Demokrat yang ada di tanah Papua hari ini menyatakan siap perang, siap melawan siapapun yang telah mengganggu kepengurusan Partai Demokrat yang sah, yang telah sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dalam lembaga negara. Kami akan selalu setia mendukung penuh Ketua Umum di bawah kepengurusan Bapak AHY. Emang belum selesai di Demokrat, saya pikir sudah selesai dan saya nggak ngikutin ya. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Serukan peperangan usai Muldoko jadi ketum KLB Partai Demokrat. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh kader untuk berjuang mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai setelah KSP, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dijadikan Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah justice war, perang untuk mendapatkan keadilan, kata SBY dalam konferensi pers pada hari Jumat 5 Maret malam. Ia juga menjelaskan bahwa mempertahankan kedaulatan dan kemandirian partai adalah perjuangan yang suci dan mulia. Selain itu, ia yakin Presiden Joko Widodo memiliki integritas dalam menyikapi yang disebut sebagai perebutan Partai Demokrat. Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil, serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku, baik itu konstitusi kita, UUD 45 dan Undang-Undang Parpol maupun ADART Partai Demokrat yang secara hukum mengikat. Presiden ke-6 RI itu juga membongkar sejumlah hal dalam gelaran KLB Deli Serdang yang menurutnya tidak memenuhi syarat dan ketentuan ADART Partai Demokrat. Karena itu, dia juga menganggap KLB tersebut tidak sah dan juga ilegal. Lebih lanjut, reviewed, menurut SBY, melalui KLB ini terlihat bahwa Muldoko benar melakukan kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya, Muldoko mengelak ketika namanya disebut dalam isu kudeta Partai Demokrat. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. SBY menyebut perebutan kepemimpinan di Demokrat merupakan tindakan tak terpuji dan jauh dari sikap kesatria. Menurutnya, sikap tersebut juga hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira yang pernah menjadi prajurit TNI. Ia sendiri merasa malu pernah menjadikan Muldoko sebagai Panglima TNI pada tahun 2013 lalu saat menjadi presiden. Sebelum Panglima TNI, Muldoko menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Termasuk rasa malu dan rasa bersalah saya yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kehadirat Allah, kata SBY dalam jumpa pers di Cikeas. Tolak Muldoko untuk KLB Sumut, DPD Partai Demokrat di Papua siap berperang. Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Papua menolak hasil keputusan Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 sampai dengan 6 Maret 2021. Agenda tersebut dinilai inkonstitusional karena tidak sesuai dengan ADART partai.
Semua pengurus DPD Partai Demokrat Papua dan seluruh kader partai solid mendukung penuh kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan menyatakan siap berperang melawan orang yang merongrong wibawa partai. Begitu kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Riki Hampagawak. Riki menyebutkan bahwa pelaksanaan KLB Partai Demokrat di Deli Serdang tidak diwakili satupun perwakilan Demokrat Papua maupun pengurus 29 DPC Kabupaten Kota. Dia menegaskan Partai Demokrat Papua solid dan loyal terhadap AHY. Riki Hampagawak menyampaikan pernyataan kepada media di Jayapura Sabtu 6 Maret. Didampingi oleh Sekretaris Umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir, hadir pula Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Yunus Wonda. Kami pastikan semua jajaran pengurus Demokrat Papua tetap bersama AHY sesuai hasil Kongres Luar Biasa Demokrat 2020 yang sah sesuai ADART partai. Sekretaris Umum Demokrat Papua Boy Markus Dawir juga menyampaikan hal senada. Jika ada yang hadir mengatasnamakan pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di arena Kongres ilegal, mereka bukan pengurus resmi. Saya tegaskan DPD Partai Demokrat tetap satu mendukung kepemimpinan AHY yang dipilih secara sah dan sesuai ADART. Selepas pernyataan sikap dukungan terhadap kepemimpinan AHY, dilakukan deklarasi pernyataan perang melawan pendukung Kongres Luar Biasa Demokrat oleh kader dan simpatisan Demokrat di wilayah Papua. Muldoko bisa jadi ketum, bukan kader, dan KLB tak ikut aturan. Pengamat serta peneliti LIPI Profesor Siti Zuhro menyoroti soal Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang. KLB itu menyepakati Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Siti, publik sudah bisa menilai bahwa yang dilakukan Muldoko adalah tidak benar. Kepala Staf Kepresidenan itu dinilai menerabas sejumlah hal hingga tiba-tiba menjadi Ketua Umum. Dia mau diketumkan itu bagaimana ceritanya kan? Kader juga bukan, KLB tidak ikuti aturan main ADART dan sebagainya. Jadi nggak logis saja. Kata Siti dalam diskusi polemik Sindo Trijaya bertajuk Nanti Kita Cerita Demokrat hari ini, pada hari Sabtu 6 Maret. Kalau ini kan bahasa politiknya, kalau kita lihat dari bahasa politik, intervensi dengan bahasa yang lebih lugas, yaitu mengkudeta. Lepas dari ini hukum karma dan sebagainya. Ia berpandangan kisruh Partai Demokrat yang sekarang terjadi karena adanya pembiaran aspirasi yang menimbulkan keinginan melaksanakan KLB sebagai bentuk akumulasi ekspresi yang ada. Selain itu, katanya kekisruhan juga dapat terjadi karena pemilihan caketum di parpol yang seringkali melalui proses aklamasi. Sebetulnya itu tidak masalah seandainya itu muncul dari internal sendiri, dari Demokrat, bahwa mereka tidak sepakat dengan cara dinasti politik, lalu muncul keinginan untuk adanya kompetisi yang setara. Menurut Siti, sisi negatif dari dunia politik di Indonesia adalah kecenderungan untuk mengerucutkan calon menjadi tunggal. Hal tersebut juga terjadi di Partai Demokrat. Karena munculnya AHY sebagai milenial, tidak tertutup kemungkinan menimbulkan animo yang luas. Kejelekan kita, negara kita, adalah kompetisi maunya dikerucutkan ke tunggal. Aklamasi masalahnya. Menurut saya serius menunjukkan bahwa sebetulnya kontestasi politisi sudah kita kunci. Jadi ini artinya sudah alarm demokrasi is dead. Dia pun khawatir sistem calon tunggal dan aklamasi akan terjadi pada proses pemilu 2024. Padahal katanya pihaknya berharap kontestasi berjalan secara sehat dengan mengadu kualitas kandidat.